Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Asmi. Di sini saya bertugas di ruangan ini untuk memeriksa keadaan Ibu. Tempat dan namanya, tanggal lahir dan namanya tolong disebutkan Bu. Oke, sudah pas ya Bu. Sesuai instruksi dari dokter, pagi ini kita akan memeriksa letak dan posisi janin Ibu. Nah, di sini mungkin kita akan memerlukan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya persiapkan alat dulu ya Bu. Yes. Setelah itu perawat menyiapkan alat, di mana alat-alatnya itu adalah Medline atau Meterline, kemudian alat untuk mendengarkan denyut nadi dari si janin. Setelah menyiapkan alat, perawat pun mengatur posisi pasien, kemudian menutup sampiran. Setelah itu, perawat mulai melakukan tindakan. Ibu, yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan Leopard 1. Nah, kakinya tolong ditekuk Bu. Maaf ya Bu, kita buka bajunya. Nah, pada pemeriksaan Leopard 1, ini adalah tujuannya untuk mengetahui tinggi dari fundus uterus atau fundus uteri. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan palpasi dari samping, begini. Kita kumpulkan dari tengah, kemudian kita tentukan yang mana fundus uterusnya di sini. Kemudian untuk mengetahui tingginya kita mengukur dari fisis. Di sini 30 ya. TVU-nya atau tinggi fundus uterusnya itu ada 30 cm. Nah, tadi kita sudah memeriksa yaitu Leopard 1 di mana untuk mengetahui tinggi fundus uterus. Nah, sekarang kita akan melakukan Leopard kedua yaitu untuk mengetahui puka ataupun puki, yang mana puka itu adalah punggung kiri ataupun punggung kanan. Nah, di sini pada posisi ini kita tetap menghadap si pasien, di mana dari Leopard 1 sampai Leopard 3 itu kita selalu menghadap pasien. Nah, yang namanya puki kiri itu adalah menyesuaikan posisi dari si pasien. Misalnya ini kiri pasien, maka ini yang namanya puki atau punggung kiri. Kemudian yang untuk kanan itu menyesuaikan posisi pasien juga, berarti ini pukanya atau punggung kanan. Nah, kita akan memeriksa letak punggung dari si janin dengan cara melakukan palpasi secara perlahan. Dengan yang pertama itu kita memeriksa bagian kanan dari si pasien, kemudian tangan kiri menahan ataupun menekan dari uterus si pasien. Nah, di sini bisa kita raba. Apabila yang nampak itu adalah seperti lekungan ataupun dia seperti terasa memanjang keras, berarti itu adalah punggung dari si janin. Nah, apabila yang terasa itu adalah seperti bagian anggota kecil-kecil tapi dia tidak keras, nah itu adalah bagian ekstremitas si janin. Kita akan memeriksanya secara pelan. Kemudian nah di sini yang nampak itu adalah ekstremitas dari si janin. Kemudian kita memeriksa sebelah kanan ataupun puka dari si janin. Kita memeriksanya secara pelan-pelan. Nah, di sini ada yang namanya punggung dari si janin tadi. Jadi yang di sini pada Leopard 2 ini adalah puka atau punggung kanan. Nah, setelah itu kita bisa mendengarkan denyut nadi dari si janin. Dimana tadi pada pemeriksaannya kita mendapatkan bahwa punggung si janin itu berada pada puka atau punggung kanan. Nah, kita bisa mendengarkannya. Ini adalah alat untuk mendengarkan denyut jantung dari si bayi. Nah, kita bisa mendengarkannya. Denyut jantung normal bayi itu adalah, maksud saya denyut jantung janin yang normal itu adalah 120 sampai 160.
per menit. Nah, setelah kita melakukan Leopold kedua, yaitu tadi tujuannya untuk mengetahui yang namanya puka ataupun puki. Nah, sekarang kita akan melakukan Leopold ketiga. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui bagian presentasi bawah dari si janin. Nah, di sini yang pertama itu adalah kita perlu mengetahui di manakah letak bokong dari si janin. Nah, caranya itu adalah yang pertama kita menekan dari fundus uteri, kemudian kita melakukan perabaan secara ataupun palpasi secara pelan-pelan. Nah, apabila yang kita rasakan di sini seperti keras dan bulat, maka itu adalah kepala dari si janin. Nah, apabila dia seperti lembut, maka itu adalah bokong dari si janin. Maka bisa kita simpulkan jika bokong di sini, bayi itu adalah sungsang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan Leopold keempat. Ibu kakinya tolong diturunkan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah kepala janin sudah memasuki yang namanya PAP ataupun pintu atas panggul dari uterus. Nah, ya, cara yang kita lakukan untuk mengetahuinya adalah kita mengarah ke arah kakinya si pasien, kemudian kita mulai meletakkan tangan kita ini secara pelan-pelan. Nah, di sini apabila kelima jari kita masih bisa bertemu, maka kepala janin masih belum memasuki PAP ataupun pintu atas panggul atau sering disebut dengan convergence. Bila tangan kita tidak bisa bersentuhan secara lima jari tidak bisa langsung bertemu seperti ini, maka berarti janin sudah memasuki PAP atau pintu atas panggul atau sering disebut dengan divergen. Ibu, pemeriksaannya sudah kita lakukan, di mana tadi Ibu janin Ibu punggungnya di sebelah kanan, kemudian TVU Ibu atau tinggi fundus uterus Ibu ada 30 cm. Nah, di sini setelah saya melakukan tindakan mungkin akan diperiksa lagi oleh dokter nanti ke sini sekitar jam-jam 10 nanti ya, Bu. Ya, suster. Baik, Bu. Di sini apakah posisinya sudah nyaman? Ya, suster. Baik, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu.